Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya di setiap Ahad pekan ketiga ba'da subuh di salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan ini, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji dan membahas satu kitab yang berjudul Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan mengambil dosa-dosa besar, yaitu yang berkaitan dengan memungut pajak. Qala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Az-Zahabi, semoga Allah merahmatinya, dosa besar adalah al-makkas. Al-makkas artinya adalah yang memungut pajak. Dalilnya sebagaimana yang telah kita ketahui, Imam Az-Zahabi setiap mendatangkan sub pembahasan tentang dosa-dosa besar, beliau akan mendatangkan dalil, baik itu dari Al-Qur'anil Karim ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Az-Zahabi, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum adzabun alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dosa besar bagi mereka yang menzalimi manusia-manusia dan melakukan perbuatan yang di luar batas, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Jadi Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil, yaitu surat Asy-Syura ayat 42, menunjukkan kepada perbuatan zalim yang menzalimi manusia yang lain itu dosanya sangat besar. Termasuk juga adalah yang memungut pajak, karena pajak itu adalah mengambil harta bighairil haq, tanpa hak yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di sini dijelaskan sedikit oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wal makkas, yaitu pajak ataupun orang-orang yang memungut pajak, man fihi syabahu min qati'it tariq. Mereka itu mirip, ini kata Imam Az-Zahabi, seperti orang-orang perampok, qutta'ut tariq, yaitu penyamun, perampok dan lain-lainnya yang mengambil harta orang lain di tengah jalan. Wa huwa syarru minal lusus, dan perampok ataupun begal dan lain-lain itu lebih buruk daripada pencuri. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasannya mereka seperti perampok, bukan perampok yang di tengah jalan mengambil harta semua orang, bukan. Ini mirip, ya, perbuatannya mirip, walaupun yang diambil nggak semua, ya mungkin 10%, 15% dan seterusnya. Tapi sama perbuatannya itu mengambil harta orang tanpa hak. Jadi kemiripannya dengan perampok adalah mengambil harta orang tanpa hak. Bukan berarti kita mengatakan oh dia sama seperti perampok, walaupun nggak sama, karena kalau perampok itu mereka akan mengambil harta semua milik orang lain tanpa ada yang dia sisakan. Sedangkan ini mengambil hanya beberapa persen saja. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, wal jabil maksi wal katibuhu wa syahiduhu wa akhiduhu min jundi wa syekh syuraka'u fil wizri akiluna lisyuhti wal haram. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, adapun orang yang mengambilnya, yaitu orang yang memungut pajak tadi, atau yang menulis pajak tadi, atau yang menyaksikan perbuatan pajak itu, atau yang mengambilnya, yaitu sebagai petugasnya, baik itu daripada petugas berupa jundi, yaitu tentara ataupun petugas yang memang ditugaskan, atau seorang kepala suku atau seorang alim kiai
yang menyarankan agar harta itu diambil. Maka kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wahum syuraka'u fil wizr, mereka semua itu berbarengan sama-sama mendapatkan dosa yang sama, yaitu memakan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Jadi baik yang memungutnya, ataupun petugas yang ditugaskan, ataupun yang menjadi sekretarisnya menulisnya, ataupun yang menyaksikan perbuatan itu, baik itu berupa petugas resmi seperti tentara, polisi dan lain-lain yang memang mendukung, ataupun kepala suku, ataupun seorang alim dan kiai yang memang mengatakan bahwasannya itu adalah bagian daripada Islam, kemudian menyokong perbuatan itu, maka itu mereka semua sama berdosa, yaitu seperti dosa memakan harta yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Itu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentang perihal pajak ini, kenapa menjadi dosa, termasuk daripada dosa-dosa besar? Karena salah satu daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan sekali di dalam syariat Islam, selain daripada menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang paling Allah haramkan adalah perihal tentang darah, kemudian juga tentang harta, begitu juga tentang kehormatan. Makanya di dalam hadis Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, al muslim alal muslim haram, muslim dengan muslim lainnya itu haram. Apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang diharamkan adalah ditumpahkan darahnya, kemudian diambil hartanya, kemudian direndahkan kehormatannya. Ini haram, kata Rasulullah SAW. Kemudian juga termasuk daripada dalil bahwasannya yang berhubungan dengan darah, begitu juga dengan harta, begitu juga dengan kehormatan itu haram untuk diambil kecuali dengan haknya. Kata Nabi SAW, dan ini hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mereka tegakkan salat, kemudian mereka menunaikan zakat. Kalau mereka kerjakan itu semua, kata Rasulullah SAW, maka haramlah harta mereka, haramlah darah mereka, haramlah kehormatan mereka untuk diambil tanpa hak. Jadi ini kenapa pajak itu dijadikan sebagai dosa yang sangat besar, karena itu adalah satu keharaman yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan sekali dan keras keharamannya setelah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita bergampang-gampangan, tidak boleh kita sembarangan untuk mengambil tiga hal tadi dari setiap muslim, baik itu darahnya, baik itu hartanya, ataupun kehormatannya, karena itu diharamkan. Jangankan seorang muslim, bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan seorang muslim, orang kafir saja itu tidak boleh sembarangan ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dihina kehormatannya. Orang kafir jelas kafir. Apalagi yang lebih mulia daripada itu seorang muslim mukmin yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir saja, kata Rasulullah SAW, siapa yang menzolimi mereka, makanya di dalam Islam itu dibagi. Kafir itu tidak dipukul rata sama semua. Oh, harus dibunuh, boleh diambil hartanya. Enggak. Ada namanya kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Dan itu nggak sembarangan diambil darah mereka, diambil harta mereka, dihina kehormatan mereka, nggak boleh, kata Rasulullah SAW. Ya, man ada mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang menzolimi, menyakiti, termasuk daripada mengambil hartanya tanpa hak, itu kata Rasulullah SAW tidak bakal cium bau surga. Padahal bau surga itu, ya kata para ulama, itu bisa dicium jaraknya 50 tahun perjalanan berkuda.
saking wanginya surga itu dari jarak yang paling jauh 50 tahun perjalanan berkuda sudah bisa dicium. Tapi cium itu pun haram kata Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menzolimi orang kafir muahad tadi. Kafir yang memang sudah memiliki perjanjian damai antara mereka dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau dizolimi, disakiti, baik itu ditumpahkan darahnya, ataupun dengan cara diambil hartanya, ataupun dengan cara dihina kehormatannya, itu nggak bakal cium bau surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum paham tidak? Tidak bakal cium bau surga itu maksudnya boro-boro mau masuk, cium aja nggak boleh. Nih kalau ada nih minuman ya yang beraroma sedap, jangankan minum itu air, menghirup aroma sedapnya aja nggak boleh, apalagi minumnya, apalagi masuk ke dalam surganya. Ya jelas sudah nggak bisa. Nah ini bagi mereka yang bergampang-gampangan, pada orang kafir jelas. Bahkan di dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, siapa yang mereka menzolimi kafir musta'man yang sudah memiliki perjanjian damai dengan pemimpin kaum muslimin, ana ajizuhu yaumal qiyamah, saya nanti yang akan membela orang kafir itu di hari kiamat. Artinya engkau akan berdebat dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Walaupun kalau memang mereka itu ya contohnya lah mereka bekerja sebagai pegawai, tapi karena mentang-mentang dia orang kafir, kita zolimi, kita berikan pekerjaan yang di luar kemampuannya, kita tidak memberikan gaji kepada dia sesuai dengan apa yang telah disepakati. Itu yang orang-orang seperti itu nanti akan berdebat dengan Nabi SAW di hari kiamat. Rasul yang membela mereka orang-orang kafir, musta'man, mu'ahad dan zimmi, begitu juga kafir harbi. Bahkan kafir harbi juga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh juga kita sembarangan. Walaupun ya memang mereka harbi yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau seandainya memang tidak diperlukan untuk dibunuh, maka agama Islam pun tidak membunuh kafir harbi. Walaupun memang diperbolehkan untuk dibunuh kafir harbi yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tiga kafir yang tadi musta'man, kemudian mu'ahad dan zimmi, maka ini jelas tidak boleh serampangan, tidak boleh sembarangan kita menzolimi mereka. Apalagi muslim jemaah. Itu orang kafir tadi. Nah, itulah sebab kenapa ya pajak tadi yang berkaitannya itu memungut pajak, mengambil harta bighairil haq terhadap seorang muslim, itu dosanya sangat besar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih, itu pernah mengatakan ketika seorang wanita zaniyah, kita tahu ada kisah di dalam riwayat Imam Muslim, pernah ada seorang wanita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia berzina, kemudian dia ingin bertaubat dan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya, mengatakan ya mungkin engkau bukan berzina tapi hanya berciuman. Kemudian dia datang kembali mengaku dia telah berzina sampai mengatakan aku telah hamil. Akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba tunggu sebentar, lahirkan anakmu dulu. Kemudian dia kembali lagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba susukan anakmu dulu. Dan menyusui anak ini bukan setahun 2 tahun, bisa lebih, bukan sebulan 2 bulan. Artinya waktunya jangkanya panjang. Ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya menginginkan wanita tadi udahlah pergi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak usah lagi datang. Karena memang begitu. Yang pertama apabila dia bertaubat kepada Allah sudah selesai. Tetapi wanita ini ingin bertaubat dengan betul-betul taubatun nasuha, ingin ditegakkan kepada dirinya hukum had, yaitu berupa dirajam. Maka datang kembali, akhirnya dirajamlah wanita tadi. Setelah dirajam, kemudian disolati, dikafani, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadih laqad tabat taubatan." Demi Allah, yang mana jiwaku ada di genggamannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh wanita ini telah bertaubat dengan taubat. Lau tabaha sahibu maksin laghufira lahu. Kalau seandainya orang-orang yang memungut pajak bertaubat dengan taubatnya wanita yang berzina tadi, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ini menunjukkan apa kata para ulama? Menunjukkan dosa orang yang memungut pajak itu sangat besar. Sampai-sampai dibandingkan taubatnya itu harus seperti taubat pezina tadi yang dirajam mati, barulah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lau tabaha sahibul maksin. Kalau seandainya
sahibul maksin itu artinya orang yang memungut pajak, petugas pajak. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti taubatnya wanita pezina tadi, sampai dirajam sampai mati, niscaya barulah diterima taubatnya petugas pemungut pajak tersebut. Berarti menunjukkan besar sekali dosanya, sampai dibandingkan taubatnya itu harus seperti taubatnya wanita yang berzina. Subhanallah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan hukum pajak ini ya terbagi dua. Hukum asalnya adalah haram, bahkan dosanya sangat besar. Ini hukum aslinya, hukum asalnya. Tetapi di dalam prakteknya, di dalam pelaksanaannya, maka dia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, yaitu pajak yang dipungut, yang diambil tanpa ada timbal balik. Nah, yang pertama, pajak yang diambil dipungut tanpa timbal balik, maka ini jelas adalah haram. Dosanya sangat besar. Ya contohnya seperti orang-orang pemalak itu kan, yang mana apabila lewat jalan sini ya harus store dulu. Mentang-mentang itu jalan kampung dia, padahal nggak ada timbal baliknya. Dia nggak ngurusin jalan itu, dia nggak memperbaiki jalan itu, dia memang bukan petugas yang mengurusi hal itu. Tapi karena memang ini saya orang kampung sini, preman kan gitu, ambil aja, lewat. Kalau nggak bayar nggak boleh lewat, begitu. Ya, ataupun di terminal dan lain-lainnya. Ini jelas, ini hukumnya haram, dosanya sangat besar. Kemudian yang kedua, kata para ulama, pajak yang dipungut, yang diambil, ada timbal balik daripada hal tersebut. Ya contohnya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bandara, bagi siapa yang ingin menikmati fasilitas bandara, masuk bayar kan begitu. Jalan tol, kemudian pelabuhan, bagi siapa yang ingin menikmati fasilitas-fasilitas seperti di pasar contohnya, maka harus bayar. Nah, yang seperti ini kata para ulama tidak mengapa. Dengan syarat, ada syaratnya, bahwasannya betul-betul pemerintah pada saat itu tidak memiliki uang negara. Memang nggak ada, miskin. Mereka nggak bisa memperbaiki, sedangkan fasilitas-fasilitas itu membutuhkan kepada perbaikan-perbaikan. Karena bakal ada namanya rusak ini, rusak itu, harus diperbaiki ini, perbaiki itu. Nggak ada uang. Dengan syarat negara tidak punya uang, maka diperbolehkan. Dan itu masuknya kategorinya adalah darurat. Dan darurat ini hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarangan darurat. Darurat ini kata para ulama yang membahayakan salah satu daripada 5 hal. Baru dikatakan darurat. Nggak main, wah ini darurat, nggak apa-apa, boleh, ini darurat. Kalau membahayakan salah satu daripada 5 hal, baru boleh dikategorikan darurat. Apa 5 hal tadi? Yang pertama agama, yang kedua nyawa, yang ketiga harta, yang keempat keturunan, yang kelima adalah kehormatan. Kalau membahayakan daripada salah satu 5 hal tadi, terancam nyawa, terancam di situ ya hartanya bakal hilang, bakal musnah semuanya, maka tidak mengapa dikerjakan apa yang tidak boleh pada asalnya. Seperti tadi memungut pajak, itu pada hukum asalnya nggak boleh, haram, dosanya sangat besar. Tapi kalau darurat, makanya para ulama banyak memberikan contoh-contohnya, seperti contohnya di satu negara, misalnya contohnya terjadi peperangan yang mana musuh menyerang. Dan pada saat itu negara nggak punya uang kas, nggak punya uang negara untuk mempertahankan negaranya, untuk membeli senjata dan lain-lainnya. Maka boleh pada saat itu negara mengambil pajak pada setiap harta pribadi rakyatnya. Boleh. Semua harta pribadi orang dipotong 10%, boleh. Karena darurat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbolehkan walaupun hukum asalnya tidak boleh. Tetapi kata para ulama, kalau seandainya negara memang memiliki uang yang berkecukupan, tidak perlu dia memungut pajak daripada rakyat-rakyatnya, maka ini yang lebih bagus kata para ulama. Kenapa? Karena uang negara itu pada hukum asalnya untuk mensejahterakan rakyat. Maka kalau memang dia punya harta yang berlebih contohnya, maka tidak perlu lagi diambil pajak ketika masuk ke bandara, ketika menikmati fasilitas-fasilitas umum, ya, pelabuhan dan lain-lainnya, di pasar dan seterusnya, kalau memang berkecukupan harta tersebut.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga para ulama mengatakan hukum asal mengambil pajak adalah haram dan diperbolehkan apabila di situ ada darurat. Dan hati-hati, khususnya mereka yang memang mengelola uang rakyat, walaupun itu darurat diperbolehkan, tapi hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan. Karena itu uang rakyat artinya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk dia berfoya-foya, bukan untuk dia menikmati kesenangan-kesenangan dunia untuk dirinya pribadi. Nah, ini hati-hati. Ini sama saja sebagai orang yang memakan harta yang haram, dan harta yang haram tempatnya tidak ada di surga, pastilah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, walaupun tetap diperbolehkan, tetapi kita jangan juga bergampang-gampangan, ya, bermudah-mudahan untuk menggunakan harta tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dosa-dosa besar berikutnya adalah adamut tanazzuh minal baul wa huwa syiarun nasara. Kata Imam Az-Zahabi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, dosa besar berikutnya adalah dia tidak bersuci ketika buang air, dan itu termasuk daripada syiarnya orang-orang Nasara. Dan dalilnya, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, wa thiyabaka fatahhir. Kata Imam Az-Zahabi, dalilnya adalah firman Allah, dan pakaianmu hendaknya lah disucikan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyampaikan tentang perihal dosa-dosa besar, yaitu dia tidak bersuci ketika buang air, dan itu termasuk adalah syiarnya orang-orang Nasara. Jadi di sini para ulama menjelaskan bahwasannya, nanti akan kita baca dalil-dalilnya, tapi di sini para ulama menjelaskan bahwasannya orang yang buang air sembarangan, ya, termasuk daripada kencing, begitu juga kotoran, buang air besar dan seterusnya, itu dia mendapatkan ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala karena 3 hal. Jadi biar kita paham, di sini kenapa dosanya sangat besar? Karena orang yang buang air sembarangan, baik itu air besar maupun air kecil, itu dia bisa terancam karena 3 hal. Yang pertama, karena dia membuka aurat sembarangan sehingga bisa jadi auratnya dilihat oleh orang lain. Dan membuka aurat itu termasuk dosa besar, haram kita membuka aurat. Ini yang pertama. Jadi tanazzahu bil baul itu bisa mendapatkan azab karena 3 hal. Yang pertama, karena dia membuka auratnya sembarangan sehingga kemungkinan besar bisa dilihat oleh orang lain tentang auratnya. Kemudian yang kedua, termasuk juga kenapa diancam, bukan hanya dia kencing sembarangan, tapi kebanyakan orang yang kencing sembarangan, dia tidak memperhatikan ketika bertaharah setelah buang air kecil tersebut. Dia nggak perhatikan taharahnya. Bahkan ada orang yang nggak cebok sama sekali. Karena namanya orang di sembarangan tempat, buru-buru, langsung dia buang air, kemudian selesai pergi. Dia nggak perhatikan, ya, kadang ada yang nggak cebok bahkan. Atau yang ketiga, kata para ulama, bisa jadi dia memang bersuci, dia cebok. Tapi karena dia buang airnya sembarangan, dan tempat itu bukan tempat untuk buang air, sehingga kemungkinan besar najis yang dia keluarkan daripada buang air itu kecipratan ke bajunya, dan dia nggak sadar. Namanya orang buru-buru di tempat yang bukan tempatnya, dia nggak tahu. Memang dia cebok, dia siram, tapi dia nggak tahu bisa jadi 1 tetes air kencing yang dia keluarkan ternyata kecipratan ke bajunya, dan itu adalah perkara yang najis. Dan kalau najis itu, kata para ulama, la tasihus shalah, tidak akan pernah ada sahnya sholat kalau dia membawa najis. Nah, bayangkan kalau dia berarti setahun 2 tahun begitu terus, dia nggak tahu ternyata di tubuhnya masih ada najis dan dia nggak paham. Gara-gara apa? Gara-gara dia buang air kecil sembarangan. Akhirnya sholatnya nggak sah. Bertahun-tahun sholatnya nggak sah. Subhanallah. Nah, itu sebab perkara 3 hal kenapa sangat diancam sekali oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang buang air sembarangan. Kemudian kata muallif, penulis rahimahullahu taala, dalil yang kedua dari
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabana fi kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akhar fakana la yastabri'u minal baul. Dan ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah melewati dua kuburan, dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendengarkan orang yang diazab di alam kubur. Dan ini khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, bukan untuk sembarangan orang. Ya, adapun yang lain, kita dan semua manusia tidak bisa mendengarkan azab di alam kubur. Hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mendengarkannya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat kedua kuburan yang sedang diazab di alam kubur, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya dua kuburan ini sedang diazab, yang mana dia diazab, mereka diazab bukan karena perihal yang sangat besar. Jadi perihalnya sebenarnya remeh, sebenarnya bisa ditinggalkan, gampang untuk tidak dikerjakan. Bukan perihal yang sulit untuk ditinggalkan, bukan. Apa itu salah satunya? Yang pertama kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun salah satu daripada kuburan tadi diazab karena dia suka an-namimah, yaitu mengadu domba. Mulutnya itu nggak bisa dia jaga, gosip ke sana, gosip ke sini. Dikatakan si fulan begini begitu, dia katakan kepada yang lain begini begitu, akhirnya orang ribut, akhirnya orang berkelahi. Adu domba. Padahal itu gampang untuk ditinggalkan, cukup dia diam. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia katakan ucapan yang baik, atau kalau nggak bisa diam, gampang kan? Diam, nggak sulit, nggak pakai modal banyak. Namanya orang diam artinya nggak usah ngomong. Apa susahnya? Tapi itulah, karena dia menggampangkan tadi, dia namimah sana, namimah sini, adu domba sana, adu domba sini, akhirnya dia diazab karena itu. Padahal perkaranya perkara sepele, gampang untuk ditinggalkan, tinggal diam, tidak usah ngomong. Nah, itu maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka diazab dengan perihal yang enggak gede, perihal yang enggak susah untuk ditinggalkan, perihal yang gampang untuk dikerjakan, tapi tetap mereka tidak bisa ya melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun kuburan yang kedua, dia diazab karena la yastabri'u minal baul. La yastabri'u minal baul ini artinya dia tidak bersuci dan tidak menjaga ketika dia buang air kecil, ketika dia buang hajatnya, yaitu kencing. Dia nggak jaga, sembarangan aja, dimanapun dia kencing di sana, kencing di sini. Akhirnya dia bisa mendapatkan azab karena tiga hal tadi. Kata para ulama, apa kita sampaikan di awal tadi. Yang pertama, bisa jadi memang dia bersuci, memang dia betul-betul teliti. Bisa jadi orang ada seperti itu, dia buang air sembarangan, tapi dia betul-betul bersuci dengan bersuci secara yang sempurna. Tapi dia bisa mendapatkan azab karena apa? Sebab yang pertama, yaitu dia membuka auratnya di depan umum sehingga orang lain bisa melihat auratnya. Itu pun termasuk daripada dosa besar, yaitu membuka aurat di depan orang. Atau bisa jadi auratnya betul-betul dia jaga. Dia nggak buka aurat itu sembarangan. Dia lihat memang nggak ada orang, memang dia menjauh dari pada tempat keramaian, betul-betul ketutup. Dia di balik batu yang sangat besar contohnya. Tapi bisa jadi juga walaupun dia cebok, karena dia bukan buang air pada tempatnya, akhirnya najis itu keciprat ke bajunya. Nah, itu yang perihal yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, sehingga dia bisa diazab karena dia membawa najis, dan najis itu salah satu hal yang membuat ibadah tidak sah. Salat tidak akan sah dengan kita membawa najis, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bukan hanya karena dia kencing sembarangan, tapi bisa jadi karena dia diazab karena membuka aurat sembarangan, atau karena dia nggak cebok, karena dia buru-buru. Namanya orang buang air di tempat sembarangan pasti buru-buru. Atau bisa jadi yang ketiga, dia nggak sadar ternyata selama ini dia membawa percikan najis yang terpercikkan daripada air kencing yang dia buang sembarangan, bukan pada tempatnya. Subhanallah. Kemudian kata para ulama, perhatikan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang memang ada hajat. Perhatikan, dia bisa diazab bukan hanya karena buang air sembarangan, tapi juga karena perihal buka aurat sembarangan. Padahal itu dalam keadaan punya hajat, punya keperluan. Karena kalau dia nggak terdesak ingin buang air, nggak mungkin dia buka auratnya di depan umum, kan begitu.
Tapi itu pun tidak ada alasan, tetap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kata para ulama? Mereka yang membuka aurat tanpa hajah, tanpa ada keperluan di media sosial. Subhanallah. Banyak sekarang orang bergampang-gampangan, oh selfie sana, selfie sini, aurat dia buka semua, dia paparkan kepada seluruh dunia. Dan itu tanpa hajat, nggak ada keperluan. Untuk apa dia masukkan aurat dia di media sosial? Ada orang yang selfie tanpa memakai jilbab, subhanallah. Ada yang menampakkan aurat laki-lakinya, pusarnya, subhanallah. Dan itu dia masukkan ke media sosialnya, ke Instagramnya, dan semua media sosial yang dia punya. Nah ini lebih parah lagi kata para ulama. Yang orang buka aurat ada keperluan, yaitu karena mau buang hajat saja diancam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang buka aurat tanpa hajat. Buat senang-senang doang dia tampakkan auratnya di media sosial. Allahu musta'an. Kemudian dalil yang ketiga, sabda Nabi Muhammad SAW, dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Hakim, begitu juga Imam Daruqutni. Kata Rasulullah SAW, istanzihu minal baul fa inna amata adzabal qabr minhu. Hendaknya kalian betul-betul bersuci ketika buang air kecil ataupun air besar. Fa inna amata adzabal qabri minhu, karena pada umumnya azab, orang diazab di alam kubur itu gara-gara buang air tadi. Ya, kebanyakan orang yang diazab di alam kubur kata Nabi SAW, kebanyakan gara-gara tidak memperhatikan atau tidak betul-betul bersuci ketika dia buang hajat, ketika dia buang air. Hati-hati kata Rasulullah SAW. Kemudian dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi, summa inna man lam yataharrazu minal baul fi badanihi wa thiyabihi fa salatuhu ghairu maqbulah. Nah, ini yang kita sampaikan di awal tadi. Selain daripada dia kena ancaman berupa membuka aurat di depan umum, jadi ancaman buang air kecil sembarangan itu bukan hanya buang air kecil sembarangannya aja, tapi juga banyak faktor-faktor lain kenapa Allah Subhanahu wa taala memurkai orang seperti itu. Yang pertama tadi kita sampaikan, karena dia membuka aurat sembarangan. Nah, yang kedua kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, siapa yang tidak menjaga, tidak memperhatikan ketika dia buang air, bisa jadi kata Imam Az-Zahabi air najis tadi terpercikkan ke badannya atau ke pakaiannya sehingga sholatnya tidak sah. Nah, ini faktor yang kedua. Jadi bukan hanya Allah kencing sembarangan, ya mau gimana lagi, namanya orang kepepet nggak ada lagi tempat. Bukan hanya itu dia mendapatkan azab, tapi juga faktor yang lain, membuka auratnya, kemudian bisa jadi nanti terpercikkan air najis ke baju atau ke pakaian atau ke badannya, atau bisa jadi namanya dia buru-buru, dia tidak memperhatikan betul-betul bagaimana bertaharah setelah membuang air tersebut. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada dosa besar berikutnya. Syuruknya pukul berapa ini? 5.23. Masih ada waktu, kita ambil satu lagi pembahasan dosa besar, yaitu kata Imam Az-Zahabi ar-riya. Apa itu ar-riya? Menampakkan amalan soleh kepada orang lain agar dia dihormati dan disanjung. Itu namanya ar-riya. Dan ar-riya ini kata Imam Az-Zahabi minan nifaq, termasuk daripada sifatnya orang-orang munafik. Kenapa? Karena memang orang-orang munafik itu dia beramal soleh bukan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena ingin ditampakkan kepada orang agar dia dihormati, agar dia disanjung, atau kalau tidak karena dia pura-pura memang di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasannya dia seorang Muslim, padahal dia adalah munafik. Dalilnya mana kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 142. Kata Allah Subhanahu wa taala, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Yang mana mereka itu ya orang-orang yang melakukan amalan soleh karena riya, mereka senantiasa menampakkan kepada manusia dan mereka tidak pernah melakukan amalan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan untuk Allah, untuk manusia. Itulah riya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum asal kita beramal soleh adalah ditutupi. Ini kata para ulama. Kalau bisa kita beramal soleh, apapun amalannya, apapun ibadahnya, kalau bisa hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Ini hukum asalnya. Tetapi kata para ulama,
boleh kita menampakkan amalan soleh itu kepada orang lain kalau memang di situ ada niat baik seperti untuk memotivasi orang lain. Itu diperbolehkan kata para ulama. Dari mana dalilnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kenikmatan, karena ini sebuah kenikmatan, kita bisa beramal soleh, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, adapun nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka ucapkanlah. Maksudnya apa? Bukan berarti kita untuk riakkan kepada orang agar orang mensanjung memuji, bukan. Artinya untuk kita memotivasi orang lain, untuk kita betul-betul bersyukur, mengucapkan nikmat-nikmat Allah agar orang lain pun termotivasi. Lihat, Allah berikan saya nikmat, alhamdulillah, Allah juga mudahkan saya untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang benar, sehingga orang termotivasi yang juga mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila ada maslahat kebaikan yang diharapkan. Tetapi kalau tidak ada kebaikan yang diharapkan, tidak ada di situ maslahat juga untuk memotivasi orang lain, maka hukum asalnya tadi kita sudah sampaikan, kalau bisa ibadah itu antara kita dengan Allah saja yang tahu. Nah, ini hati-hati jamaah. Banyak sekarang subhanallah, ada orang pengen ria tapi dia bungkus dengan nama bungkusan agama. Ini hati-hati nih. Ya. Kita sering diundang apalagi kalau nanti mungkin dibuka haji dan umrah, pasti banyak nih kegiatan ini. Walimatus safar. Antum tahu walimatus safar itu? Walimatus safar itu kan walimah. Sebenarnya walimah itu untuk orang nikah. Safar itu ya artinya berpergian. Tapi karena dia nggak mendapatkan menjumpakan dalil di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran tentang bagaimana ini kalau misalnya orang pergi haji, dia pengen nampakkan kalau dia akan pergi haji, akhirnya dia bungkuslah dengan nama walimatus safar. Sebenarnya nggak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Terkadang kita tanya begitu, untuk apa sih gunakan walimatus safar ini? Mereka menjawab, oh Ustadz, kita walimatus safar kita panggil orang karena kita mau berangkat haji atau umroh, biar orang-orang mendoakan kita. Lah, justru kalau memang kita ingin mendapatkan doa yang sebenarnya di dalam syariat Islam, orang yang safar yang mendoakan orang yang nggak safar, kan termasuk mustajabatu doa orang yang sedang safar. Seharusnya kita doakan mereka yang nggak pergi haji, nggak pergi umroh, karena kita akan safar. Itu doa yang mustajabah, bukan kita minta doa kepada orang yang nggak safar. Oh enggak Ustadz, katanya bukan hanya untuk minta doa, tetapi juga ya biar kita bersedekah, membahagiakan orang lain, minta maaf, kan begitu. Nah kalau kita mau minta maaf, kalau kita mau bersedekah, kenapa tunggu ketika kita mau haji? Kan itu sama aja namanya ria. Bilang aja kalau pengen tampakkan kepada orang, saya mau haji nih biar disanjung orang, Masya Allah udah berapa kali haji. Terkadang ada orang seperti itu, nggak ditanya, Bapak udah pernah haji belum, nggak ditanya, tapi dia bilang, oh saya kalau yang tahun 2005 tuh haji saya yang keempat. Padahal nggak ada orang yang nanya. Nah ini hati-hati jemaah. Ria, kata Allah Subhanahu wa taala, al-yasiru minar riya syirkun. Walaupun sedikit ada rasa ria ketika kita melakukan amal ibadah soleh, itu kata Nabi SAW adalah syirik kecil. Syirik kecil ini bukan berarti oh kecil-kecil gampang, bukan. Syirik kecil artinya dosanya besar. Cuman dibedakan mana syirik kecil, mana syirik besar, untuk membedakan orang yang melakukan syirik besar itu keluar daripada millah, keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik kecil nggak mengeluarkan pelakunya daripada agama Allah, tapi dia kategorinya syirik kecil dan syirik besar sama-sama dosa besar. Jangan banyak kadang seperti itu, banyak orang yang mendengar ujungnya doang, kecil, oh gampang, oh nggak masalah. Hati-hati jemaah. Kalau kita memang mau ria, nggak usah capek-capek kita undang orang. Tahu nggak caranya? Mau dikasih tahu bagaimana cara biar nggak susah kalau mau ria. Nggak usah undang orang, habis harta semua. Datang aja ke rumah orang yang mau kita riakan itu, ya. Nah, kita contohnya mau sholat tahajud nih nanti malam nih. Karena banyak orang seperti itu, subhanallah. Dia masukkan ke media sosialnya ketika dia akan bersolat bertahajud, tulis itu, malam ini bahagianya tahajud. Sambil begini, subhanallah. Tetesan air mata di tengah malam, dalam kurung tahajud for Allah. Antum kalau mau riak kepada orang, nggak usah susah-susah masukkan ke media sosial, nunggu viral gitu, nggak usah. Datang ke rumah itu orang yang mau kita riakkan, ketok pintu rumahnya, gelar sejadah di depan rumah dia langsung.
Selesai udah, ria udah. Nggak usah undang dia, kan sama aja jemaah. Apa bedanya coba orang yang pengen ria datang ke rumah dia dengan dia undang orang makan siang semua. Makan siang, ayo makan. Habis itu setelah makan baru dia ucapkan, saya nanti malam mau sholat tahajud ya. Apa bedanya dengan walimatus safar tadi? Nah, hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini kita baca sedikit kemudian kita tutup ya hadisnya, dalil berikutnya yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini hadis ini kalau kita baca merinding bulu kuduk kita jemaah ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi yuqda alaihi yaumal qiyamah rajulun istushhida fi sabilillah fa utiya bihi fa arafa faqala fama amalta fiha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti orang yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah seorang yang syahid di medan perang Allah. Ini orang syahid nih di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala didatangkan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan yang bakal dia peroleh. Kau telah syahid di jalan Allah, berperang untuk Allah, kau korbankan nyawamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan oleh Allah itu semua. Disebutkan di depan orang ramai di hari kiamat nanti. Kemudian fama amil tafiha. Kenapa kau lakukan itu semua? Setelah ditampakkan kenikmatan-kenikmatan yang bakal Allah berikan kepada dia karena dia telah syahid di jalan Allah, Allah tanya, kenapa kamu kerjakan itu semua? Kok kamu berani mengorbankan nyawamu? Kok kamu mau berperang demi Allah Subhanahu wa taala? Maka dia jawab, qataltu fika hatta ustithu. Qala, aku berperang itu ya karena untuk engkau wahai Allah, untuk mendapatkan syahid ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqalu huwal jari'. Kau telah dusta. Kau kerjakan itu untuk agar engkau dipuji, dikatakan seorang pemberani, seorang jagoan, waqad qil, dan engkau sudah dapat. Artinya di dunia Allah telah berikan itu gelar. Allah telah berikan engkau sehingga orang-orang memuji engkau sebagai seorang pahlawan, seorang yang gagah berani. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret, bukan seret sembarangan jemaah, wajahnya, kepalanya diambil diseret dengan wajahnya. Diseret sampai fasuhiba, ya, dilemparkan wa ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah. Ini syahid ini. Seorang yang dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini juga bahaya ini, seorang ustadz. Nah, ini bisa kena kita juga. Wa iyadzubillah. Kalau kita baca hadis ini jamaah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu. Dan yang kedua, seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan dia mengajarkan dengan ilmunya itu. Dia punya ilmu dan diajarkan kepada orang. Wa qara al-Qur'an, dan dia ahli dalam baca Al-Qur'an, dia ahli dalam mengajarkan, dia ahli dalam fikih, dia ahli dalam seluruh ilmu agama. Dia memang seorang yang dikatakan kiai dan ulama. Fa utiya bihi fa arafa ni'amahu fa arafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala datangkan dia di hari kiamat, ditampakkan semua kenikmatan-kenikmatan yang bakal dia peroleh. Kau adalah seorang ulama, kau ahli dalam fikih, kau ahli dalam hadis, kau pintar dalam membaca Al-Quran, kau ahli tajwid, paham murotal, paham membaca Al-Quranil Karim, paham bacaan-bacaan semuanya. Ditampakkan itu semua kenikmatan-kenikmatan yang bakal dia peroleh. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fama amilta fiha. Kenapa kau bisa kerjakan itu semua? Kau punya ilmu, kau ajarkan kepada orang lain, kau sabar menjelaskannya kepada orang lain, kau ajarkan orang biar bisa baca Al-Quran, semua kau ajarkan, dan sabar ketika mengajarkan hal tersebut sampai orang paham. Kok bisa begitu? Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, aku kerjakan itu ya untuk engkau lah, wahai Allah. Aku ajarkan orang sabar ya memang untuk engkau wahai Allah, karena kau yang perintahkan ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqalu huwal alim. Kau telah berdusta, kau kerjakan itu semua agar engkau disebut adalah sebagai seorang yang alim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, summa umira fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikatnya untuk menseretnya dengan cara kepalanya yang diseret, wajahnya yang diseret, dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah
Subhanahu wa taala. Begitu juga kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan harta yang melimpah kemudian dia sedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Kau telah menginfakkan hartamu, ditampakkan kenikmatan yang bakal dia dapat, kau akan mendapatkan ini dan itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau kerjakan itu semua? Kok berani sekali engkau infakkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa engkau gampang untuk membantu orang yang membutuhkan? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata pemuda tadi ini, ya itu karena untuk Allah, karena engkau yang perintahkan ya Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah berdusta, kau lakukan itu semua agar engkau dikatakan orang yang dermawan. Akhirnya Allah perintahkan malaikatnya juga untuk menyeret atas wajahnya, dengan wajahnya diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan perbuatan riya. Bahaya sekali jemaah, sia-sia, habis, nggak ada gunanya sedekah yang kita keluarkan, ilmu yang kita ajarkan, begitu juga nyawa yang kita korbankan, bahkan syahid ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, tak berguna sama sekali karena riya, bukan untuk Allah, karena untuk orang, agar orang puji dia, agar orang sanjung dia, agar dikatakan dia seorang pahlawan jagoan, agar dikatakan dia seorang alim ulama, agar dikatakan dia seorang dermawan dan seorang muhsinin. Nggak ada gunanya. Hati-hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan riya, karena riya adalah syirik yang kecil. Wallahu a'lam bisawab. Karena sudah waktunya syuruk, atau sebelum kita tutup majelis seperti biasa mungkin ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan. Falyatafaddal mashkuran. Tafaddal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya hukum asalnya pajak, baik yang memungutnya ataupun yang menyaksikannya ataupun yang menulisnya sekretarisnya ataupun yang ditugaskan untuk memungutnya, mereka semua sama syuraka fil wizr, yaitu sama, mereka sama-sama bersyarikat di dosa. Dan tadi kita sudah sampaikan, pajak itu memang hukum asalnya boleh, tapi juga bisa hukum pajak tadi hukum asalnya tidak boleh, dosa besar, tapi juga diperbolehkan oleh para ulama kalau di situ ada darurat. Ya, ada darurat, walaupun tetap ketat syaratnya oleh para ulama mengatakan kalau bisa, kalaupun darurat, betul-betul darurat, ya, membahayakan, tadi kita bilang salah satu daripada 5 hal tadi, yaitu agama, kemudian nyawa, kemudian juga harta, keturunan dan kehormatan. Kalaupun memang diperbolehkan karena darurat, kata para ulama, kalau bisa yang diambil adalah yang memang besar-besar dulu sebelum dia memotong ya harta pribadi rakyat. Artinya ya perusahaan-perusahaan ataupun daripada sumber-sumber alam ataupun daripada perdagangan-perdagangan yang memang di situ income-nya, pemasukannya besar. Kalau memang dalam keadaan darurat, boleh negara melakukan pajak. Tapi kalau bisa diambil yang memang yang perusahaan-perusahaan yang besar dulu sebelum dia potong harta pribadi milik rakyat, ya. Tapi yang jelas yang tidak diperbolehkan, yang mana pungutan pajak itu tidak ada timbal balik, itu memang jelas nggak boleh. Contohnya tadi kita sudah sampaikan ya, perihal tentang jalan kampung yang mana preman-preman memalak, atau bisa jadi juga perihal barang. Contohnya si A dan si B melakukan akad jual beli rumah, ya, terjadi jual beli, kemudian datang si C. Dia nggak ada sangkut pautnya, bukan dia yang tunjukkan, bukan tidak kenal sama sekali dengan A dengan si B.
yang ada urusan A dengan B, C ini nggak tahu, tiba-tiba aja datang aja dengan atas nama negara atau atas nama dia bertugas dan ini dan itu, dia mengatakan oh ini harus ada 10% daripada hasil dari penjualan rumah tadi. Lah ini apa sangkut pautnya ini? Orang kita beli rumah antara A dengan B, kau datang si C nggak kenal entah dari mana, bilang 10%. Ya, ataupun barang-barang lainnya contohnya yang nggak ada sangkut pautnya, ataupun seperti penghasilan, kita kerja keras subhanallah dengan keringat, dengan tenaga, nggak ada hubungannya, itu memang hasil kerja kita dengan si A contohnya, atau si A kerja dengan si B, nggak ada urusan dengan orang lain. Tiba-tiba datang si C, dia bilang oh ini harus dipotong 10% daripada penghasilan. Nah ini kan nggak ada sangkut pautnya yang seperti ini. Tapi kalau seandainya memang darurat, dikatakan oh negara nggak punya uang sehingga semua harus dipotong 10%, nggak apa-apa kalau memang darurat. Tapi betul tidak darurat. Nah, contohnya seperti tadi peperangan, kalau memang nggak bisa beli senjata, nggak ada uang, sehingga ini ada timbal baliknya. Karena kalau negara memungut pajak daripada rakyat, kemudian negara juga bisa melindungi nyawa rakyat tersebut. Nah itu nggak apa-apa kalau memang statusnya darurat, ada timbal balik. Tapi ini nggak ada timbal balik sama sekali. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang perihal yang kita sampaikan tadi, maka tidak boleh kita bekerja ataupun bertugas kepada pemungutan pajak yang memang tidak ada dibenarkan di dalam agama Islam pada hukum dasarnya. Ya, hukum dasarnya sama. Tapi kalau seandainya di situ ada darurat, memang nggak ada lagi seperti itu bandara, kemudian pelabuhan. Memang mungkin negara nggak bisa memperbaiki bandara kalau nggak dipungut pajak bagi mereka yang menikmati fasilitas bandara, mungkin bisa jadi ya nggak apa-apa kita ambil, ya dengan konsekuensi ya udah kita nikmati, kita bayar kan gitu, ada timbal baliknya. Tapi kalau tadi barang tadi jual beli rumah, kemudian apa-apa kita kerja dengan tenaga kita, dengan keringat kita juga harus dipotong, kemudian kita beli makanan, hubungannya A dengan B, beli makanan tapi harus kena potong juga. Ini apa dasarnya, timbal baliknya di mana? Ya, nggak ada timbal baliknya. Kecuali tadi jalan tol, ada timbal baliknya, kita nikmati tol itu. Bandara, ada timbal baliknya, kita mendapatkan fasilitas bandara. Pelabuhan, ada timbal baliknya, kita bisa di situ untuk berlayar karena ada pelabuhan, ada timbal balik. Tapi kalau nggak ada timbal balik, zalim, jelas, hati-hati. Tadi kita sudah sampaikan, mengambil harta seorang muslim haram hukumnya. Itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh sembarangan, haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak, tafadhal, barakallahu fiik. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana disampaikan tadi, kalau memang negara memang tidak ada di situ uang negara, boleh dia mengambil pajak. Tapi kalau bisa yang diambil yang memang yang besar-besar dulu, seperti perusahaan, seperti yang lain-lainnya. Kalau memang masih kurang juga, memang harus dipotong harta pribadi rakyat, nggak mengapa diambil. Kalau memang negara nggak punya uang, kan gitu. Dan harus ada timbal balik. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, boleh ada yang bertanya. Insya Allah kalau ada yang bertanya ada hadiah. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan, nanti kita berikan hadiah, yaitu buku Silaturahim. Pertanyaan pertama, orang yang membuang air sembarangan, buang hajat sembarangan, itu terancam bukan hanya karena dia buang air sembarangan, tapi karena 3 hal tadi. Nah, coba sebutkan 3 hal yang menyebabkan terancamnya orang yang buang air sembarangan. Tafadhal, barakallahu fiik. Membuka auratnya sembarangan, 1. Yang kedua, bisa jadi terpercik air najis kepada pakaiannya, 2. Sholatnya nggak sah. Yang ketiga, yang terakhir,
Bisa jadi dia nggak cebok karena buru-buru, karena bukan pada tempatnya dia buang air, sehingga dia lupakan untuk mencebok, bertoharah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakumullahu khair. Wa iyyakum barakallahu fiik. Pertanyaan yang terakhir. Nah, di belakang ada ummahatnya, biar ummahatnya yang jawab. Jadi ada dapat ikhwan satu, akhwatnya satu. Taib. Akhwatnya disebutkan riya adalah termasuk bagian daripada syirik. Syirik besar atau syirik kecil? Akhwatnya yang bisa jawab? Ada yang jawab? Syirik kecil. Tafadhal barakallah. Tolong sampaikan. Tolong sampaikan ikhwannya. Masya Allah. Jazakumullahu khair. Wa iyyakum. Taib. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala daripada kajian kita pada pertemuan kali ini. Wallahu alam bisawab. Adapun kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, adapun kekurangan dan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Kita cukupkan majelis sampai di sini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.